kelas 2B ingin memenuhi tugas IPL, interpretasi, dan pemanduan lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang destinasi dari Taman Nasional Bantimurung. Adapun beberapa poin yang saya akan bahas mengenai Taman Nasional Bantimurung. Terdapat 5 poin. Yang pertama, mengapa dinamakan Bantimurung. Yang kedua, ikon kera putih dan kupu-kupu menjadi ciri khas dari Taman Bantimurung. Dan yang ketiga, Taman Bantimurung dikenal dengan The King of Butterfly. Dan yang keempat, mata air Gua Mimpi. Dan yang kelima, daya tarik Taman Nasional Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu destinasi wisata alam di Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung terletak di Jalan Poros Maros Bone, kilometer 12, Kalabirang, Kecamatan Bantimurung. Untuk sampai ke Taman Nasional Bantimurung perlu melakukan perjalanan darat dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari kota Makassar. Mengapa dinamakan Bantimurung? Bantimurung berasal dari bahasa Bugis dari kata benti, yang artinya tetesan air, dan merung artinya bunyi gemuruh. Jadi Bantimurung berarti air yang bergemuruh. Nah, nama tersebut diusulkan oleh Karaeng Simbang, Patohedin Daeng Perompea. Simba adalah salah satu kerajaan dalam distrik adat Kemencak dan berada dalam wilayah kerajaan Marusu. Berasal dari kata benti, marung itulah yang kemudian berubah menjadi Bantimurung seperti sekarang. Ikon kera putih dan kupu-kupu menjadi ciri khas dari Taman Nasional Bantimurung. Mengapa? Ikon dari Taman Nasional Bantimurung yaitu kera putih dan kupu-kupu. Di balik ikon kera putih dan kupu-kupu ada legenda tentang putri raja yang di saat dia sedang mandi dikelilingi oleh kupu-kupu, dan Toakala, kera putih yang menyukai seorang putri raja ini. Nah, dari kisah legenda ini yang menjadi dasar dibuatnya patung kera putih dan kupu-kupu besar yang berada di gerbang wisata Bantimurung. Taman Bantimurung dijuluki sebagai The King of Butterfly. Mengapa? Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai The King of Butterfly karena terdapat 275 spesies kupu-kupu di kawasan Taman Bantimurung. Setiap memasuki awal peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan, kupu-kupu dewasa akan berkumpul di satu titik, yakni di sebuah telaga, yaitu Telaga Kasikebo, yang berlokasi tepat di atas air terjun Bantimurung. Momen langka ini disebut sebagai musim reproduksi bagi kupu-kupu. Kemunculan kupu-kupu tersebut hanya ada saat pagi dengan siang hari saat matahari terbit. Nah, momen ini terjadi hanya selama 1 bulan saja setiap tahunnya, dan kupu-kupu dengan beraneka ragam corak biasanya akan mati dengan sendirinya jika sudah mencapai 15-30 hari. Nah, oleh warga sekitar, bangkai kupu-kupu tersebut dijadikan sebagai hiasan untuk diperjualbelikan. Di kawasan wisata Bantimurung ini memang terdapat beberapa kupu-kupu endemik dan 5 jenis diantaranya termasuk dalam status kupu-kupu dilindungi. Mata air Gua Mimpi. Gua Mimpi Bantimurung terdapat mata air yang dipercaya membuat awet muda, yang ternyata mata air tersebut mengandung belerang sehingga bagus untuk mencuci muka dari sumber mata air ini. Nah, biasanya wisatawan yang datang ke sini akan membasuh wajah mereka atau berwudu. Daya tarik dari Taman Nasional Bantimurung. Ada beberapa daya tarik dari Taman Nasional Bantimurung yang biasa dinikmati saat berkunjung di tempat ini. Yang pertama, ada air terjun. Salah satu daya tarik dari Taman Nasional Bantimurung yaitu air terjun yang memiliki ketinggian 15 meter. Dan keunikan lainnya dari air terjun Bantimurung ini, bentuknya yang tidak memiliki palung utama. Air terjun ini mengalir pada batu besar dengan lebar mencapai 20 meter. Dan yang kedua, ada Kerajaan Kupu-Kupu. Taman Nasional Bantimurung juga menyimpan keindahan kerajaan kupu-kupu yang sayang untuk dilewatkan. Kupu-kupu merupakan jenis fauna yang menjadi ciri khas dari Taman Bantimurung. Bahkan di tempat ini terdapat museum kupu-kupu yang biasa dikunjungi untuk menyaksikan keindahan kupu-kupu. Dan yang ketiga, ada keindahan batu stalaktit dan stalagmit. Nah, daya tarik lainnya yang tak kalah menarik di kawasan Bantimurung adalah keindahan batu stalaktit dan stalagmit yang biasanya disaksikan langsung. Stalaktit dan stalagmit ada di sebuah gua yang sangat terkenal di Taman Nasional Bantimurung.
Masyarakat setempat menyebutnya Gua Mimpi. Nah, untuk mencapai lokasi Gua Mimpi, pengunjung perlu menaiki ratusan anak tangga yang berada di sekitar air terjun. Selain menyaksikan keindahan bebatuan, pengunjung juga bisa merasakan sensasi menjelajahi gua yang seru. Aktivitas yang biasa dinikmati di Taman Nasional Bantimurung. Di Taman Nasional Bantimurung, pengunjung bisa mencoba berbagai aktivitas wisata yang tersedia, mulai dari yang alam hingga buatan. Berikut ini beberapa aktivitas wisata yang bisa dinikmati di Taman Nasional Bantimurung. Terdapat yang pertama ada flying box, yang kedua jelajah gua, dan yang ketiga berpetualang dalam alam bebas, dan yang keempat panjat tebing, dan yang kelima berendam dan bermain air. Sekian pemaparan saya tentang materi destinasi Taman Nasional Bantimurung dengan tugas IPL. Sekian dan terima kasih.